Oke, tentang penjelasan modul pelatihan Microsoft Excel 2013 yang saya sudah download yang diterbitkan oleh Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor pada Oktober 2017. Kali ini saya akan memulai penjelasannya melalui video YouTube saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menyaksikan video di channel YouTube saya sampai modul ini benar-benar selesai dijelaskan. Kali ini saya akan memulai penjelasannya dari pendahuluan dulu. Untuk pendahuluannya, di sini ada penjelasan, yaitu definisi tentang Excel itu sendiri adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Microsoft Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data diri. Sekilas bisa teman-teman baca sendiri dan PDF-nya bisa teman-teman download langsung di link yang ada di deskripsi. Nanti saya ikutkan di link yang ada di deskripsinya. Di sini ada penjelasan tentang ribbon. Apa itu ribbon? Ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2019. Kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk penjelasan ribbon itu sendiri, oh ya, dan ribbon itu bisa kita lihat, langsung saya praktekkan saja. Saya buka Microsoft Excel dulu. Microsoft Excel 2013. Saya buka dulu. Kita ke sini. Ribbon itu ada di sini. Kita klik file, option. Ribbon itu ada di sini, customize ribbon. Nah, di sini ribbon itu sendiri yaitu mengeluarkan menu-menu seperti tab home, tab insert, page layout, formula, data review. Nah, bisa kita lihat sendiri langsung di sini. Coba kita lihat. Nah, saya close dulu sini. Jadi ribbon itu sendiri untuk mengeluarkan menu-menu yang ada di atas ini. Ada tab home, tab insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ada juga menu yang bisa kita keluarkan di ribbon, yaitu menu developer. Saya keluarkan aja langsung biar teman-teman tahu kegunaan ribbon ini apa. Kita klik centang ini. Kita klik centang ketika sudah ada tanda centang di checklist developer. Kita klik OK. Nah, secara otomatis menu tab developer sudah muncul di sini setelah view. Apa kegunaannya? Mari kita lanjutkan untuk penjelasan modul pelatihan ini sendiri. Jadi saya mulai dari pelatihan saya mulai dari home tab. Home tab itu sendiri itu terdapat beberapa fungsi yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah menentukan style tulisan, ukuran font, menentukan font ukurannya, kemudian rata kiri, rata kanan, seperti saya contohkan langsung. Menentukan font, kita pilih font di sini di tab home. Menentukan ukuran tulisan. Misalkan saya ketikkan di sini tes tulisan. Misal seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih font, misalkan Allegri. Jadi tulisannya sudah langsung berubah ketika kita memilih font Allegrian. Kemudian ukurannya bisa kita pilih juga di sini. Ukuran 28 seperti ini, ukuran 12 seperti ini. Kurang lebih seperti itu ada di tab home. Dan di tab home juga ada menu copy, menu
copy, cut, sama paste-nya. Coba kita copy di sini, kita pilih sel tulisan ini tadi, tes tulisan, kita pilih seleksi apa namanya selnya ini namanya sel. Setiap kotak ini namanya sel. Kalau ke bawah sini, A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah, ini namanya kolom. Ini kolom namanya, dan seterusnya. Kalau yang berubah angka di sini 1, 2, 3 ke bawah sini menyamping, itu namanya baris. Jadi saya cobakan untuk cut, copy, sama paste sama pastenya. Coba saya seleksi sel B2 ini, ada B2 di sini. B2 tulisan ini saya coba tekan cut. Saya pindah di sini, saya pindah di D2, saya tekan paste. Nah, seperti ini. Cut itu artinya memotong, memindah. Kalau copy, menduplikat. Saya coba copy, tekan copy. Saya pilih sel D2 dulu. Saya pilih copy, klik copy. Kemudian saya pilih B2, saya tekan paste. Seperti ini. Kalau masih ada tanda seperti ini, kita bisa juga langsung paste lagi. Seperti itu. Untuk menghilangkan garis-garis yang seperti ini, maksudnya ketika kita menekan copy tadi, kita pilih sel, lalu tekan enter. Tekan enter di keyboard. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini menu-menu yang ada di tab home. Ada menu rata kiri, rata kanan, rata kiri, rata kanan. Misal saya perlebar. Jadi kalau rata kiri di sini, rata kanan di sini. Kalau di tengah di sini. Ini untuk menyesuaikan, misal ini untuk menyesuaikan, kalau yang di atas ini, yang di tengah ini menyesuaikan dia posisi antara atas sama bawahnya sama, seperti itu. Kalau di tengah seperti ini, kalau di atas seperti ini, kalau di bawah seperti ini. Untuk wrap text sendiri, wrap text itu sendiri adalah berfungsi, dia langsung otomatis enter ada di bawah, misal seperti ini. Jadi ketika di kolomnya ini tidak cukup, maka dia akan langsung secara otomatis pindah ke bawahnya. Misal seperti ini, kan ini cukup. Jadi dia tidak melakukan perpindahan atau spasi. Jadi ketika di kolomnya ini tidak cukup, maka dia secara otomatis akan pindah ke bawah. Wrap sendiri itu juga bisa kita lakukan dengan cara kita menekan Alt Enter. Bagaimana caranya? Misalkan saya tuliskan di sini di F, mencoba Alt Enter, kan seperti ini. Nah, dia kan mencoba Alt Enter, tulisannya kan seperti ini. Dia tidak langsung wrap, maksudnya artinya tidak langsung enter. Jadi kita bisa melakukan Alt Enter di sini. Misalkan saya coba klik Alt. Sebentar, saya keluarkan keyboardnya dulu. Keyboard on screen. Nah. Kita fokus di sini. Kita tekan Alt, kemudian enter. Nah, secara otomatis dia pindah ke bawah. Seperti itu. Jadi fungsinya wrap itu tadi bisa kita menggunakan dengan Alt dan enter. Kira-kira kurang lebih seperti itu untuk di tab home. Dan juga ada beberapa penjelasan lainnya, bisa teman-teman coba sendiri. Oke, saya lanjut di tab insert. Di sini ada penjelasan insert tab. Tab insert itu apa fungsinya? Yaitu untuk segala sesuatu yang diperlukan. Tab insert berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, shape, klip, grafik, text box, dan lain-lainnya.
Jadi saya kembali ke Excelnya. Jadi di tab insert, ketika kita sudah ada di area tab insert, jadi kita bisa menambahkan, ada di sini menambahkan tabel, shape, ini shape. Coba saya tambahkan. Nah, ini menambahkan shape, menambahkan picture. Misalkan ini. Nah, ketika kita sudah pilih, klik, kita tekan insert. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan lain-lainnya. Ada chart juga. Ada chart. Ini. Ada chart line, kolom. Dan lain-lainnya nanti bisa saya perjelas dengan contoh kasus. Atau apa namanya, semacam analisa data di sini. Nanti kita contohkan di video selanjutnya. Sekarang saya cuma menjelaskan beberapa fungsi dari tab-tab menu yang ada. Kurang lebih seperti itu di tab insert. Kemudian kita lanjut ke page layout. Di page layout ini sendiri biasanya itu memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Kita contohkan langsung. Jadi tab insert itu sendiri tab page layout ini kebanyakan kita akan bekerja untuk ukuran halaman atau page setup. Di sini ukuran halamannya, maksudnya di sini ada orientasi, margin, orientation kertas itu mau kita pakai potret atau landscape, kita pakai berdiri atau miring, seperti itu. Untuk size sendiri itu adalah size atau ukuran dari kertas, seperti itu kurang lebih. Dan kita bisa tekan di pojok kanan bawah, panah ke bawah sini, untuk memulai page setup. Di sini ada page itu ada orientasi, tadi saya bilang ada pilih kertas potret atau landscape. Kemudian pilih kertasnya ada di sini. Page size-nya apa, kita pilih 4, legal atau letter seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang di page setup. Marginnya atau batas atas, kanan, kiri, sama bawah itu ada di menu margin. Header sama sheet. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri. Selanjutnya saya langsung ke tab formula. Tab formula itu apa saja di sini? Tab formula itu adalah tab yang berisi tentang rumus-rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Jadi fungsi sum, fungsi sum, average, dan banyak lagi yang lainnya di sini. Fungsi logic, and, false, if error, sama fungsi teksnya, time, lookup, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi di tab formula ini isinya adalah rumus-rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel. Saya contohkan, misalkan ada sebuah data, di sini ada nomor, nama barang, sama harga. Jumlah itu bisa kita artikan stok, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan stok, misalkan stok saya kasih seperti ini, namanya barang 1, seperti ini, barang 5, harganya 1000 semua. Saya pakai paste seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi untuk menggunakan rumus atau formula,
kita bisa pergi ke tab formulas. Jadi untuk menjumlahkan stok di sini kita bisa pergi ke ini, tanda sigma ini. Jadi kita pilih sum. Nah, sudah terpilih sendiri, sudah terseleksi sendiri, langsung kita enter. Jadi stoknya ini sama dengan 20. Secara otomatis terjumlah berdasarkan rumus sum yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari tab formulas. Saya lanjutkan ke data tab. Data itu apa ya, isinya di dalamnya yaitu memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan. Di sini di tab formula data itu isinya adalah filter sama sort. Jadi misalkan ini kita sort. Kita sort berdasarkan kita sort A to Z. Tetap sama seperti ini karena barang 1, 2, 3, 4 berurutan. Coba kita sort Z to A. Sebentar. Sort Z to A. Expanding column continuous sort. Nah, dia kalau Z to A jadi dari akhir ke awal, jadinya dari barang 5 sampai barang 1 seperti itu. Itu ada di tab data, ada sort, ada filter, ada filter seperti itu, filter sini. Jadi filter itu isinya kita memfilter data apa saja yang mau kita keluarkan. Misalkan kita keluarkan semua, ya sudah, ini akan keluar semua. Tapi misalkan kita mau keluarkan barang satu saja, kita hilangkan centangnya, kemudian kita oke. Maka barang satu saja yang keluar. Barang 5 juga, sebentar. Barang 5 ada di bawah. Nah, barang 5. Ya, barang satu saja yang keluar, seperti itu. Fungsi dari filter. Kurang lebih seperti itu yang ada di tab data dari penjelasan ini. Dari penjelasan modul pelatihan ini. Kemudian kita beralih ke tab review. Tab review itu apa? Memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Di tab review itu kita pergi ke tab review, kita kembalikan ini. Tab review di sini dijelaskan memungkinkan Anda untuk membenarkan ejaan. Sini spell ini, kemudian translate di sini, dan yang sering digunakan adalah protect, keamanan, protect sheet. Misal protect sheet yang ada di tab review ini kita mau pakai nih, kita mau pakai di sini yang di zoom ini, yang di zoom ini mau kita protect nih, cell zoom rumus mau kita protect biar tidak diganti, misal seperti itu. Kita bisa pakai protect sheet di tab review. Coba saya protect. Caranya kita seleksi dulu sel yang mau kita protect, kemudian kita klik protect sheet. Kita klik protect sheet, sudah. Ini harus dicentang dua ini untuk select lock. Ini select lock cell sama select unlock cell. Ini harus kita centang, kemudian kita klik OK. Untuk passwordnya sendiri, maksudnya password itu kita bisa taruh sini. Misalkan passwordnya 123. Ini kan 123 passwordnya. Jadi secara otomatis di sini ketika saya klik OK, ini tidak akan bisa dirubah. Dia kalau mau dirubah, mau ada pergantian data, dia akan minta password seperti itu. Nah, kita kasih password 123. Nah, saya klik OK. Masukkan password lagi 123. OK. Nah, secara otomatis dia tidak akan bisa diedit, maksudnya tidak bisa dilakukan perubahan. Saya coba, dia akan minta untuk dibuka dulu sheetnya. Maksudnya passwordnya untuk dibuka dulu, seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus buka.
Bagaimana cara bukanya? Kita pilih atau seleksi sel tadi yang sudah kita protect, kemudian kita ke unprotect sheet, kita masukkan passwordnya di sini. Kita klik OK. Secara otomatis dia sudah bisa rubah. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk tab review. Selanjutnya kita ke tab view. Tab view itu apa? Yang ada di sana di dalamnya, yaitu memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Seperti apa? Coba kita praktekkan. Misalkan kita pergi ke tab view. Kita mau rubah tampilan dokumen nih. Misalkan di sini kan normal nih. Kita mau jadikan backbrick. Maka secara otomatis dia akan terseleksi. Ini nantinya akan ditampilkan seperti itu. Kita bisa perpanjang. Seperti itu. Jadi ketika di Ctrl P atau di print, dia akan ini yang akan keluar. Cuma satu saja. Maksudnya untuk fungsi tab view sendiri, yaitu kita mau merubah tampilan sesuai yang kita inginkan seperti itu. Kalau kita kembalikan seperti ini backlightnya. Untuk backlight dia akan menampilkan berdasarkan backlight ukuran kertas yang kita pilih dan margin yang sudah kita set. Jadinya akan berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini untuk backlight. Itu untuk memodifikasi tampilan, kita bisa langsung ke tab view. Kurang lebih kita kembalikan ke normal. Sudah, kita kembalikan ke normal. Untuk tab selanjutnya yaitu ada tab developer yang sudah kita keluarkan, kita aktifkan dari menu sini, dari menu option, klik file, option, kemudian customize ribbon. Kita sudah keluarkan di sini nih. Kita sudah keluarkan menu developer, dan menu developer itu biasanya dipakai untuk mengeluarkan button atau tombol-tombol sebagai tombol kontrol dari kinerja aplikasi yang kita buat di Microsoft Excel nantinya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari beberapa tab yang ada di Microsoft Excel 2013. Untuk selanjutnya, bagaimana cara membuka Microsoft Excel? Maaf sebelumnya sudah saya buka duluan nih. Jadi don't save. Jadi untuk membuka Microsoft Excel itu kita bisa mulai dari di sini ada penjelasannya nih. Kita memulai Microsoft Excel 2013. Caranya kita bisa pergi ke menu Windows, atau kita bisa pergi ke pencarian. Nah, kebetulan di sini sudah ada nih. Sudah ada Microsoft Excel 2013, atau bisa kita klikkan Excel seperti itu. Nah, kita klik tulisan Excel 2013 app ini, maka yang akan muncul adalah dia membuka Microsoft Excel-nya. Jadi untuk memulai Microsoft Excel kita pilih blank workbook. Nah, ketika kita klik blank workbook tadi, maka secara otomatis akan muncul tampilan kerja workbook Microsoft Excel itu tadi. Jadi kita bisa memulai kerja kita di sini, di halaman ini, dengan menggunakan fungsi tab-tab yang ada di sini. Ada tab home, tab insert, back layout, formula, data, review, view, dan menu tab developer yang sudah kita keluarkan dari customize ribbon. Kurang lebih penjelasan saya tentang mengenal Microsoft Excel 2013 seperti itu. Teman-teman bisa baca langsung, lihat-lihat langsung di PDF-nya, nanti bisa di-download langsung di link yang ada di deskripsi.
Sekian untuk penjelasan saya tentang pendahuluan mengenal Microsoft Excel 2013. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.